Halo teman-teman semua, balik lagi di Cufikmi Invest dan kali ini kita bakal bahas tentang saham yang secara volume paling rame di tradingin hari ini, yaitu saham BAPA ya, Bapak. Jadi saham BAPA ini uh, pada tanggal 3 Oktober 2022 ini sahamnya rame banget di tradingin. Volumenya sampai 2,8 juta secara volume dan secara net value-nya ini kayaknya marketnya belum sampai tutup beres ya, sekitar 48 billion, 48 miliar gitu. Jadi secara total value gitu jual belinya. Nah, perlu diketahui kalau misalkan saham BAPA ini adalah saham Bekasi Asri Pemula. Jadi ini sahamnya ini nggak ada bahasa Indonesianya ya. Oh, ada bahasa Indonesianya. Jadi mana ya bahasa Indonesianya, nggak ada ternyata. Ya kalau misalkan kita lihat sekilas di sini mereka developer rumah. Tapi yang perlu saya kasih lihat ke teman-teman semua, kalau saham BAPA ini adalah saham yang market cap-nya tuh super kecil ya. Ini kita langsung aja ke Stockbit. Di Stockbit kita lihat langsung ke market cap-nya. Jadi market cap-nya adalah 111 miliar rupiah. Jadi untuk developer market cap-nya sekecil ini itu uh, apa ya, marketnya bisa jadi benar-benar volatile banget ya. Nah, ini adalah broker summary yang kemarin di mana di tanggal 30 ya, berarti tanggal 30 September ya, bisa kita lihat sendiri ya di sini ya, atau brokernya untuk dua yang paling atasnya ada YPMG, CC sama PD. Itu kan ada yang retail semua ya. Mungkin ada MG juga. Ini MG sebenarnya more likely bukan retail, tapi ibaratnya banyak trader juga gitu dia yang pakai sekuritas MG gitu. YP nggak usah ditanya, paling banyak juga gitu trader di sana. Jadi saham ini memang bukanlah saham yang more likely, bukan orang-orang yang untuk jadi saham ini banyak diperdagangkan untuk jadi trading, makanya nggak aneh kalau misalkan volume tradingnya lumayan tinggi ya hari ini. Jadi itu untuk dari saham BAPA ya. Jadi kayaknya banyak juga nih scalper yang ada di BAP ini. Cuma hari ini kayaknya dikunci kunci ARB di minus 6,55% gitu. Jadi sahamnya dikunci. Nah, buat teman-teman yang udah misalkan kayak ngikutin channel ini, kan sebenarnya kalau misalkan saya kan bukan saham-saham tipe kayak BAPA ini bukan saham saya banget lah, ibaratnya saya agak menjauhi saham-saham kayak gini. Cuma yang perlu teman-teman tahu, jadi gimana cara saya ngeanalisa sampai-sampai saham BAPA ini nggak masuk dalam screening saya gitu, nggak masuk dalam yang saham yang saya monitor gitu. Karena ya memang ya saya saham-saham yang saya beli kebanyakan memang more likely saham-saham yang punya fundamental yang cukup lumayan bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan saya mau ngecek, misalkan contoh ada BAPA nih menarik, volumenya tinggi, sekarang apa aja yang saya analisa? Pertama-tama kayak tadi dulu, market capnya kan kecil banget ya, cuma 111 miliar gitu. Sekarang saya coba cek daftar pemegang sahamnya. Jadi ini ada beberapa PT, 4 PT yang megang saham mayoritasnya. Jadi kalau misalkan secara total itu di 73,46%. Nah, saham yang ada di retailnya, saham yang dipegang sama kita-kita semua, yang kita jual beliin di pasar reguler, itu hanya 182 juta saham. Kalau di sini tulisannya ya. Jadi kepemilikannya sekitar 27,5%. Di sini udah nurun, ya 26,54. Tapi kalau misalkan saya lihat di sini di Stockbit-nya itu masih 27,5%. Artinya 180 juta lembar sahamnya ada di masyarakat. Jadi ini yang kita jual beliin setiap hari gitu. Ini yang kita tradingin setiap hari, dan ya orang-orang yang top 2 broker inilah orang-orang yang ibaratnya jual beli gitu ya. Oke, dan nextnya apa? Artinya apa? Jadi dengan market cap kecil, saya coba hitung. Jadi saya udah coba hitung ya. Jadi ini BAPA kan harganya misalkan tutup hari ini Rp157 per lembar sahamnya. Nah, free floatnya artinya saham yang ada di pabriknya yang biasa di tradingin tiap hari itu kan hanya 182 juta lembar saham. Nah, kalau misalkan saya kaliin dengan BAPA harganya 157, artinya value-nya kalau misalkan kita mau borong semua sahamnya yang ada di reguler ya, yang di pasar reguler gitu, itu bakal membutuhkan uang sebanyak 28,5 miliar aja. Jadi kayak ibaratnya ini saham udah nyebar nih di publik nih ya.
misalkan semuanya ternyata ada orang mau jual lah, ibaratnya pada jualan gitu. Kalau misalkan ada orang satu mau nampung, cukup punya uang 28,5 M bisa nampung sisa yang free float ini gitu, yang 27,5% ini yang ada di public. Artinya apa? Artinya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya misalkan 1 M aja ya, 1 M atau 2 M gitu ya. Ini bisa bisa gerakin harga saham ini tuh dengan mudah. Jadi ini benar-benar saham yang bahaya untuk orang-orang yang mungkin yang bukan orang yang capable untuk trading atau scalping gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa saya nggak ikutan saham-saham kayak BAPA ini. Nah ini value-nya aja hari ini 48 triliun. Artinya ada jual beli di sana. Hari ini tuh hari ini kebayang dong ini berapa uang yang putar bolak-balik jual beli sampai total transaksinya seharga value-nya sampai 48 miliar. Padahal secara free float aja cuma 28,5 miliar gitu kan, lucu gitu jadinya gitu saham-saham kayak gini. Jadi ya ini adalah kayak saham-saham yang buat teman-teman yang bukan passionnya di scalping atau passionnya di daily trading gitu, yang benar-benar ngeliatin order book tiap hari, ya kalau menurut saya sih mending dijauhin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka cuan gitu ya, ya dan bisa dan cuan juga gitu dari sana untuk trading scalping, ya silakan aja. Jadi saham-saham kayak gini memang saham-saham yang cocok, kayaknya cocok untuk scalpingan gitu. Karena ini kalau misalkan lihat dari value-nya 28 M, free float-nya aja ini value-nya cuma 28,5, artinya transaksi jual belinya keluar masuknya bakal cepet banget dan banyak banget orang yang nge-tradingin ini dalam satu hari. Gitu sih teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin sekilas tentang saham BAPA. Kalau misalkan mau lihat secara teknikalnya saya nggak tahu ya, saya nggak begitu jago juga untuk analisa teknikal. Tapi ya tadi analisa teknikal hari ini nggak pelanjutan dari tanggal 30 September mulai turun. Buat teman-teman yang mungkin bukan stylenya atau profil resikonya bukan scalping dan trader gitu ya, daily trading, lebih baik dijauhi saham-saham kayak gini ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin yang baru di saham, terus kayak ngelihat saham tuh ternyata oh naiknya sehari bisa sampai 25%, sampai 15% gitu sehari gitu. Nah, buat teman-teman kayak gitu yang cuma ngikut harga sahamnya naik pada hari itu, ya perlu hati-hati gitu. Jadi bisa dihindari dan bisa memperdalam dulu kayak misalkan gimana caranya, teknisnya gimana kalau trading di saham-saham seperti ini, scalping di saham-saham kayak gini gitu sih. Jadi itu aja untuk video kali ini, nggak lama. Jadi ya jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka tolong di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.